Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri untuk memasuki kebaktian Sabtu Sunyi. Pada hari ini, kita turut merasakan kegelisahan dan kesedihan para pengikut Yesus setelah ia disalibkan. Dengan sikap hati yang teduh, kita menundukkan diri di hadapannya. Kita memohon agar Kristus tetap menerangi hati kita dengan cinta kasih-Nya, agar kehidupan kita tidak dikuasai oleh kegelapan. Mari kita nyanyikan Yesus Kristus, cahaya hatiku. Yesus Kristus, cahaya hatiku, jauhkan aku dari kegelapan. Yesus Kristus, cahaya hatiku, biarkan ku sambut cinta-Mu. Jesus, your light is shining within us. Let all my doubts and my darkness fade to me. Jesus, your light is shining within us. Let my heart always welcome your love. Yesus Kristus, cahaya hatiku, jauhkan aku dari kegelapan. Yesus Kristus, cahaya hatiku, biarkan aku sambut cinta-Mu. Khotum dan salam kita lakukan secara simultan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga kami. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tanganmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Amin. Hari ini, marilah kita merenung sejenak akan peristiwa kematian Yesus saat itu. Di saat kematian itu hadir, bahkan ketika tubuhmu ada dalam kubur, para murid-Mu berhadapan dengan ketidakjelasan akan masa depan dan kehilangan pengharapan. Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga Engkau rela berkorban di atas kayu salib untuk menebus dosa kami? Siapakah kami ini ya Tuhan? Kami adalah pribadi yang penuh dosa, namun Engkau kasihi. Siapakah kami ini ya Tuhan? Walau kami berbuat salah dan dosa, nyatanya Engkau tetap mengampuni kami. Siapakah kami ini ya Tuhan? Sehingga Engkau menyebut kami biji mata-Mu. Tuhan Yesus, betapa Engkau mengasihi hidup kami. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini kesempatan bagi panjenengan untuk berdoa
secara pribadi. Panjenengan diperkenankan mengungkapkan dosa dan kesalahan di hadapan Tuhan, dan saya akan mengamininya. Tuhan, dengarlah permohonan doa kami. Amin. Hampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tata rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Karena bagi pohon masih ada harapan. Apabila ditebang, ia bertunas kembali, dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah, dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air, dan dikeluarkannyalah ranting seperti semai. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam tasik, dan sungai surut dan menjadi kering,
Demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi. Sampai langit hilang lenyap, mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Akhirnya Engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai murka-Mu surut, dan menetapkan waktu bagiku, kemudian mengingat aku pula. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Saudaraku, marilah kita bersama menyiapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Di Sabtu Sunyi, ketika Engkau ya Yesus terbaring di dalam kubur yang gelap, dan di saat para murid-Mu kehilangan harapan dan dilanda rasa kesedihan, kami hendak menghayatinya di dalam kehidupan kami saat ini. Sapalah hati kami dengan kuasa firman Tuhan, sehingga kami mengerti akan kehendak Tuhan bagi kehidupan kami. Amin. Begitu kasih Allah akan dunia, diberikan anaknya yang satu-satunya, supaya yang percaya jangan binasa, tapi hidup selamanya. For God so loved the world, He gave His only Son to die on Calvary, from sin to set me free. Someday He's coming back, what glory that will be! Wonderful His love for me. Bacaan Alkitab terambil dari Matius 27 ayat 57 sampai 66. Yesus dikuburkan. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuhan,
kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, "Sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Amin. Saudaraku, peristiwa kematian bukan hanya meninggalkan duka yang mendalam, rasa kehilangan, tetapi jiwa pun ikut terguncang. Memang banyak juga peristiwa dalam hidup yang membuat jiwa kita terguncang, yang membuat hidup ini tampak tanpa makna, dan kita kehilangan tujuan hidup. Sama seperti yang dialami oleh orang-orang terdekat Yesus. Selama kurang lebih 3 tahun, mereka menjalani kehidupan sehari-hari bersama dengan Yesus. Hidup mereka penuh dengan harapan, dan mereka selalu kagum tiada henti ketika memandang akan setiap karya yang dilakukan oleh Yesus. Namun, di waktu yang ditetapkan Allah, hanya dalam waktu kurang dari 24 jam, harapan mereka luluh lantak. Hati mereka hancur saat melihat sosok Yesus tak bernyawa di kayu salib. Orang yang biasanya berbondong-bondong mengikuti Yesus, kini satu persatu meninggalkan dia. Bahkan para muridnya juga hanya menatap dari kejauhan. Saudara, ada 3 sosok yang terlibat dalam narasi pasca kematian Yesus dan yang menjadi perhatian kita. Yang pertama adalah Yusuf. Memang tidak banyak yang kita ketahui tentang Yusuf, selain tertulis bahwa ia adalah orang Arimatea yang kaya. Ia adalah seorang anggota majelis besar yang baik dan benar, serta menantikan kerajaan Allah. Dan dia juga telah menjadi murid Yesus secara diam-diam. Yusuf menemui Pilatus untuk meminta jasad Yesus agar dapat segera dimakamkan sebagaimana adat Yahudi sebelum dimulainya hari Sabat. Yusuf dari Arimatea juga memperlakukan jasad Yesus dengan perhatian khusus. Dia mengapani Yesus dengan kain lenan yang putih bersih sebagai simbol kesucian moral dan ketidakberdosaan. Lalu memakamkan Yesus di sebuah kubur yang baru saja digali. Dan setelah selesai, maka pergilah Yusuf. Yang kedua, sosok yang kedua yang menjadi perhatian kita adalah Maria Magdalena dan Maria Ibu Yesus. Mereka rupanya tidak beranjak dari sisi Yesus sejak Yesus disalibkan. Jika kita perhatikan, Yusuf pergi setelah memakamkan Yesus. Kedua Maria
ternyata memilih untuk duduk di depan kubur itu. Tidak disebutkan alasan mereka memilih untuk tetap tinggal di depan kubur pada saat murid-murid yang lain sudah pergi, selain untuk meratapi kematian Yesus. Namun yang menarik, saudara, adalah justru kedua perempuan yang tinggal inilah yang nantinya akan menjadi saksi pertama kebangkitan Yesus. Sosok yang ketiga adalah kelompok imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang rupanya sangat memperhatikan perkataan Yesus selama hidupnya. Karena kekhawatiran mereka bahwa jasad Yesus nanti akan dicuri demi membuktikan nubuatan kebangkitan Yesus, mereka meminta agar kubur Yesus disegel dan dijaga. Saudaraku, ketiga sosok ini begitu menarik untuk disandingkan tentang bagaimana reaksi mereka terhadap kematian Yesus. Yusuf dari Arimatea menunjukkan cintanya kepada Yesus dengan memperlakukan jasad Yesus sebaik-baiknya. Namun, setelah selesai memakamkan, ia kemudian pergi. Ia segera move on untuk melanjutkan kehidupannya. Yang kedua, Maria. Maria memilih untuk menunjukkan cinta mereka dengan tetap tinggal dan meratap. Sedangkan para pemuka agama Yahudi tentu saja tidak menunjukkan cinta mereka, namun justru kekhawatiran. Ketidaksukaan mereka kepada Yesus terus berlanjut, bahkan sampai Yesus sudah dikuburkan. Saudaraku, pada hari ini kita memasuki Sabtu Sunyi, perayaan transisi kematian menuju kebangkitan. Kita tahu bahwa kematian Yesus bukanlah titik akhir dalam karya keselamatan Allah. Akan tetapi, para pengikut Yesus tidak mengetahui bahwa Yesus akan bangkit. Kematian Yesus di mata para pengikutnya adalah sebuah kematian yang tragis, di mana kerinduan dan harapan mereka akan diri Yesus telah hancur berkeping-keping. Semangat dan gelora yang sebelumnya mereka rasakan selama Yesus masih bersama dengan mereka, kini tidak lagi dirasakan. Boleh dikata, mereka kehilangan segalanya, bahkan kehilangan harapan dalam hidup. Saudara yang kasih Tuhan, kita pun seringkali mengalami peristiwa-peristiwa traumatis, peristiwa yang mengagetkan kita, sehingga mengguncang kehidupan bahkan iman kita. Perasaan putus asa, kecewa, sedih, dan trauma adalah hal yang wajar kita rasakan sebagai manusia. Dalam menghayati Sabtu Sunyi kali ini, marilah kita datang kepada Allah dengan hati yang terbuka. Kita membuka diri akan keterbatasan dan kekurangan kita sebagai manusia yang memiliki luka, yang dapat merasa lelah dan kerap berada di ambang batas. Namun, di tengah keterbatasan tersebut, kita pun mengamini pengharapan akan karya Allah yang terus berjalan.
bahkan di balik penderitaan terberat sekalipun. Tuhan beserta kita. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, marilah saat ini kita bersama akan masuk di dalam doa syafaat secara litani. Ya Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami datang dalam kelemahan kami sebagai manusia. Kami datang memohon belas kasihan dan lawatan-Mu. Dengarkanlah seruan kami, dalam Yesus kami memohon. Dengarkanlah permohonan kami. Kami berdoa memohon pertolongan bagi saudara-saudara kami yang dalam kondisi sakit, lemah tubuh, ataupun dalam pemulihan. Kiranya Tuhan Yesus berkenan menjamah dengan kuasa-Mu dan menyembuhkan mereka dalam kelemahan tubuhnya. Dalam Yesus kami memohon. Dengarkanlah permohonan kami. Kami berdoa memohon lawatan Tuhan bagi gereja-Mu di tempat ini. Kami berdoa untuk para pelayan Tuhan, baik Ibu Pendeta Prita Maria, Penatua Diaken, Pamong, pengurus kelompok, anggota BPMJ, karyawan gereja, dan setiap orang yang telah mempersembahkan hidupnya untuk melayani Tuhan melalui GKJW Mojosari Rejo. Kami memohon kiranya hikmat Tuhan yang menuntun, memperlengkapi, dan memampukan. Ajarkan kami untuk tetap saling mendukung dan menguatkan. Biarlah langkah kami makin sederap untuk memuliakan Tuhan melalui gereja ini. Dalam Yesus kami memohon. Dengarkanlah permohonan kami. Kami berdoa memohon belas kasihan Tuhan untuk dunia ini, terlebih negara kami Indonesia. Kami memerlukan pemulihan daripada-Mu ya Allah. Bumi kami sedang menjerit. Ada begitu banyak penderitaan, kesusahan, ketidakadilan, dan juga kekerasan. Kami memohon lawatin Tuhan bagi para pemimpin negara kami, juga bagi kami sebagai warga negara. Pakailah kami ya Allah, agar melalui tangan-tangan kami yang kecil ini, Indonesia dan dunia dapat makin merasakan kehangatan cinta kasih-Mu. Dalam Yesus kami memohon. Dengarkanlah permohonan kami. Ya Allah, Tuhan kami, kesempatan demi kesempatan Engkau telah berikan kepada kami, karena kasih sayang dan cinta-Mu. Kami yang berdosa ini dapat diselamatkan. Terima kasih ya Allah, Bapa dan Tuhan kami. Kiranya Engkau berkenan memampukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk menggunakan kesempatan ini untuk hidup setia, memikul salib-Mu, dan menjadikan Engkau sebagai yang pertama dan yang utama dalam kehidupan kami. Biarlah kami juga dapat dimampukan untuk berbagi kasih-Mu kepada sesama dalam wujud nyata, tanda rasa syukur, dan kasih cinta kepadamu, Sang Empunya kasih dan kehidupan. Dengarkanlah seruan kami, karena kami berdoa di dalam nama Kristus yang telah mengajar kami berdoa.
secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Saudaraku, pulanglah dalam pengharapan akan janji Allah. Berharaplah tiada henti di tengah duka dan luka. Karya Allah akan terus berjalan untuk menguatkan dan menyertai kita. Jalanilah hidup dengan teguh dan setialah melakukan panggilannya. Dan saat ini, saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat, maka jiwaku tenang. Takkanlah ku dan Engkau, bila Tuhan ku membimbing, budi malamku tentram. Ku perlu
puji